dan berikut ini merupakan overview dari perusahaan kami. Lingkungan organisasi merupakan lingkungan yang berada di sekitar organisasi serta mempengaruhi organisasi secara langsung. Contohnya karyawan, peraturan-peraturan, maupun kepemimpinan secara terstruktur. Contohnya pada Kransti juga seperti itu. Dan berikut ini merupakan lingkungan internal dari Kransti. Yang pertama ada struktur organisasi, kemudian culture organisasi, sumber daya manusia, yang keempat adalah teknologi, yang kelima proses bisnis, dan yang terakhir adalah sistem manajemen. Lingkungan eksternal terbentuk dari luar lingkungan organisasi dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kesempatan maupun melihat sebuah ancaman. Dalam hal ini, Kransti juga menerapkan pemasaran secara digital dikarenakan memang sesuai dengan pemasaran saat ini. Dan berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan organisasi. Yang pertama pemasok, pelanggan, kompetitor, pemerintah, media massa, serta lingkungan sosial dan budaya setempat. Ini saya akan menjelaskan struktur organisasi dan budaya organisasi. Pertama tuh fungsinya tuh satu, bertujuan untuk membantu organisasi dengan mengadaptasi lingkungan eksternal serta mempelajari nilai-nilai merespon peluang dari ancaman eksternal. Yang kedua tuh menciptakan kesatuan internal sebagai kontrol anggota organisasi secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Market, kultur. Pertama tuh fokus eksternal, terus stabil dan kontrol. Yang kedua berfokus pada kompetisi, pemberian value bagi pelanggan dan mencapai tujuan keputusan yang secepat produksi. Kransti sendiri didirikan oleh sekelompok mahasiswa yang sedang memulai bisnis, memiliki visi misi untuk membangun perusahaan sendiri dan memahami pasar yang dibidik. Tim manajemen mengerti bagaimana memperkerjakan karyawan sehingga mengizinkan karyawan untuk memberikan ide inovasinya demi kemajuan organisasi. Pada contoh kedua, paling gampang itu paling bisa dipahami itu bisa membangun teamwork dengan mengadakan team building di setiap periodenya. Misalkan per 3 bulan sekali kita mengadakan. Nah, karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai langkah untuk mengevaluasi hasil dari kinerja sebelumnya, sekaligus dapat mempererat tim saat menentukan target penjualan maupun penghasilan ke depannya. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga dapat digunakan sebagai kotak aspirasi para pekerjanya. Salah satunya dapat dijadikan sebagai waktu berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menunjang keberhasilan mencapai tujuan bersama. Bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan serta ketersediaan SDM agar mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, Kransti memperhatikan bagaimana manajerial sumber daya manusia mengelola dengan baik, mulai dari administrasi, HR praktis, strategi sumber daya manusia di outside. Kransti sendiri sangat mengedepankan inovasi sehingga sangat membutuhkan bagian strategi sumber daya agar mendapatkan dorongan untuk melakukan inovasi yang lebih. Kemudian ini adalah tabel yang berisi tentang divisi, jabatan, jumlah orang, dan keterangan tugas. Berikut cara Kransti merekrut tim agar mempermudah pencarian SDM sesuai keahlian. Yang pertama itu merekrut, memberikan informasi pada LinkedIn dan membuka walk-in interview untuk melihat dan turun langsung pada kegiatan mencari kandidat. Kemudian kedua itu adalah seleksi, merupakan tahap wawancara dan evaluasi calon tenaga kerja, apakah sudah cocok atau belum. Dan yang terakhir adalah memilih dan melatih pekerja untuk memutuskan tentunya akan dipilihkan bagaimana kandidat akan ditempatkan bekerja. Lalu setelah itu akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan potensi guna kemajuan organisasi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Yang pertama itu ada bahasa. Cara mengimplementasikannya adalah misalkan seorang klien hanya bisa berbahasa Inggris, maka dari organisasi tersebut harus menurunkan seseorang yang dapat bisa berbicara bahasa Inggris. Dengan begitu komunikasi tersebut akan berjalan dengan baik. Komunikasi keterbukaan yang baik dapat dalam organisasi tersebut adalah dengan menghargai setiap pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh para pegawai maupun atasan, dan para pegawai juga harus menghormati dan menerima setiap keputusan yang sudah diambil oleh para atasan. Cara mengimplementasikannya adalah dengan dapat mampu mengevaluasi, menilai, dan menganalisis suatu keadaan seseorang. Dengan mengimplementasikannya komunikasi tersebut, maka akan terjadi suatu komunikasi yang baik. Dia komunikasi. Cara mengimplementasikannya adalah dengan berkoordinasi dengan media komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan melalui pesan, telepon. Dengan hal itu, sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi jarak jauh. Apabila komunikasi secara tatap muka tidak dapat dilakukan, cara mengimplementasikannya adalah dengan memberikan arah komunikasi baik yang bersifat positif dan mendukung. Contohnya seperti membalas komunikator dengan memberikan semangat dan motivasi dengan cara yang baik dan tidak menjatuhkan pihak manapun. Transti sendiri memegang prinsip sustainability bisnis yang diimplementasikan menjadi 3P, yaitu 1 people, 2 planet, 3 profit. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwa makna dari 3P tersebut serta perilaku utama yang ada pada slide berikut ini. Dapat diambil ialah dengan menggunakan aspek etika 3P, kita dapat dengan mudah mengetahui konsep bisnis yang mengukur nilai sebuah perusahaan. Dengan konsep tersebut, kita bisa dengan mudah mencari dan menganalisa apa saja nilai-nilai agar sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik dan berkembang. Terima kasih.